Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kisah cintamu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Kita lihat sisi percintaanmu ke depannya. Berikan energimu sambil kita lihat apa yang terjadi ke depannya. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya, dipakai berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada keplin-planan, keraguan-raguan. Di sini ada yang mau datang ya. Ini ada yang mau datang. Entah pasanganmu yang kamu lagi bentrok dengan dia, ribut-ribut, dia mau datang kembali, menjalin hubungan. Ataupun ini orang baru, kamu bisa menyesuaikan ya, ini dua versi. Orang baru ataukah orang lama ya. Tetapi kamu masih ragu, apakah saya harus menerima cintanya lagi? Apakah saya harus menerima cinta ini lagi? Karena ada trauma dan luka batin yang mana dari masa lalu ataupun dari dirinya. Kalau mantan ya dari dirinya. Ya. Tetapi kalau dari masa lalu berarti kamu merasa bahwa maaf, kalau seandainya mantan berarti kamu takut nanti terjadi lagi seperti hal-hal yang dulu pernah dia lakukan kepadamu. Ya. Entah dari kata-kata yang kasar, dari kontak fisik, ataupun dari ketidakjujuran, ya. Sedangkan kalau orang baru ya sama, ada trauma dan luka batin dari mantan sebelumnya, orang lama di mana kamu takut itu terjadi lagi ke orang baru ini. Jadi kamu bingung, apakah saya harus menerima cintanya lagi ataukah tidak? Ya, saya harus memaafkan. Oke, tetap saya akan memaafkan, tetapi untuk menerimanya bagaimana? Apakah saya harus tetap menerimanya ataukah tidak? Nah, ini ada rasa ragu dalam diri yang mana saya bisa bertumbuh, tetapi saya perlu orang yang sevibrasi, orang yang sepemahaman, orang yang sepemikiran. Kalau sama-sama dengan orang yang bikin pusing, stres, ya otomatis saya akan layu. Ini bahkan bertumbuh ya. Saya mau dia memberikan support, memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, bukan sebaliknya. Ya. Jadi kamu ragu, kalaupun mungkin tidak ada cinta pun ya dari dirinya ini, saya masih bisa bertumbuh sendiri kok. Kamu berpikir seperti gitu ya. Karena ada keraguan di mana nanti saya menerima orang baru atau orang yang lama ini, ujung-ujungnya nanti sakit hati lagi. Saya bukan bertumbuh tapi malah mati. Ibaratkan saya mau menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baru, pribadi yang bahagia, malah mendapatkan pribadi yang sedih, stres. Tuh, Nine of Swords. Dimana inginkan kesetaraan, kebahagiaan, bukan kesedihan
ataupun mungkin playing victim, karena di sini ada saya lihat koneksinya dengan narcissistic personality disorder dan orang-orang yang memang super egois, dari kata-kata yang kasar, dari penyalahan, semua disalahkan, dilimpahkan semuanya kepadamu, ataupun mungkin playing victim, selalu merasa paling benar, paling pokoknya paling hebat ya. Kalau playing victim di sini ya berarti dia merasa korban dan kamu yang selalu salah dan dalangnya adalah kamu. Tidak mau introspeksi dan selalu memberi luka. Walaupun kamu sudah memaafkannya, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Nah ini akhirnya kamu takut ya, jangan sampai nanti itu terjadi lagi. Otomatis saya bersedih lagi, saya sudah bahagia di sini, dia datang untuk membuatku sedih lagi. Nah ini takutnya seperti gitu. Kalaupun di sini orang baru, ya kamu juga berhati-hati. Ini dia bagaimana nih masa depannya nanti ke depan dengan saya? Apakah bahagia? Apakah sejahtera? Ya karena ada penelantaran di sini. Kamu menunggu orang-orang yang memang beres, bukan orang-orang nggak beres. Tapi memang saya lihat orang baru ini memang ya namanya tidak sempurna manusia ya. Cuman kamu berpikir bahwa saya harus naik level, saya bukan turun level. Kalau saya turun level seperti dulu lagi, ya hidupku akan seperti dulu lagi. Karena ya mungkin kamu terkoneksi dengan laki-laki ya, atau perempuan yang nggak beres, bahasa kasarnya gitu ya, masa lalunya nggak beres lah, ataupun mungkin dia sudah janda atau duda, ataupun mungkin dia masa lalunya bergumul dengan narkotika, ataupun mungkin obat-obatan atau minum-minuman keras, pergaulan bebas dan lain-lain. Takutnya nanti wah saya korban berikutnya. Kamu takut itu. Kamu takut jangan sampai salah pilih lagi, ataupun dia tidak bertanggung jawab, ataupun mungkin dia belum mempunyai pekerjaan. Kamu takut itu ya, kondisinya saya memang cinta, tetapi takut nanti kondisinya tidak segampang itu ya. Masalah cinta-cintaan oke lah ya, tetapi kalau untuk tanggung jawab bagaimana ya? Apakah dia mempunyai tanggung jawab? Apakah dia betul-betul mencintaiku dan mau berjuang untukku? Apalagi kalau mungkin kamu sudah mempunyai anak, dia datang kembali ini kalau mantan, apakah dia mau bertanggung jawab? Apakah dia mau mengurus anak-anak? Apakah dia betul-betul mau menopangku, bertanggung jawab? Ataukah cuma datang persinggahan lalu pergi lagi seperti dulu? Cuman karena saya sudah baik-baik saja, mungkin dari sisi ekonomi sudah baik, ataupun mungkin kamu sudah lebih, ya kalau dibilang mungkin secara ekonomi bagus, secara fisik bagus ya. Ujung-ujungnya nanti dia bikin lagi kayak dulu ya. Akhirnya saya layu dan mati ya, kasarnya gitu. Ibaratkan sakit-sakitan karena ulahnya, pikiran karena ulahnya, tekanan mental karena ulahnya. Nah ini kamu takut seperti gitu. Ataupun orang baru ya, wah dia nih masa lalunya kelam, ujung-ujungnya nanti saya korban berikutnya, sama seperti yang di sono. Kamu takut itu ya. Jadi kamu berhati-hati dalam melangkah, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Cukuplah saya berteman dengan kamu aja. Oh kalau berteman tapi mesra oke lah, tapi kalau untuk keseriusan yang bagaimana itu kayaknya saya lihat memang kamu masih anti ya, takut salah pilih. Jadi banyak yang mendekati tetapi kamu kayak berhati-hati untuk memberikan hati, membuka hati, karena trauma ini masih ada dalam dirimu. Kamu berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, berusaha untuk waras ya, artinya berpikir secara logika. Tetapi ya itu bayang-bayangnya selalu ada di depan kamu gitu ya. Kamu seolah-olah untuk kehidupan yang lebih tenang ya, saya harus bisa menjaga diriku. Jadi kamu memberikan tameng untuk dirimu di mana tidak boleh siapapun menyakitimu. Ada beberapa yang malah menarik diri. Dia sudah mau datang, kamu kayak nyekat ya, karena kamu takut. Ataupun memang kamu sudah kayak mati rasa begitu. Tidak mau lagi terkoneksi dengan cinta-cintaan. Kalau memang dia mau berjuang, oke, tapi tunjukkan dulu, buktikan dulu. Bukan hanya sekedar datang persinggahan, pergi lagi. Tapi kamu banyak belajar dari sisi pertemanan, di mana oke, saya melihat karaktermu dulu, baru nanti saya menentukan sikap apakah kamu bisa masuk dalam hidupku ataukah tidak. Ya, jadi kamu lebih banyak ingin berteman dulu, lihat dulu karakternya, dia masih seperti dulu ataukah bagaimana. Ya, karakter-karakter yang jeleknya ya. Karena kalau karakter bagus ya pasti siapa yang tidak suka kalau bagus-bagusnya. Tapi yang jeleknya bagaimana? Dan begitupun dirimu, kamu banyak ingin sendiri, lebih banyak kerja. Kalau ada duit ya nggak lebih bagus lagi ya, karena kebutuhan juga banyak. Jadi kamu berfokus pada penantian yang mana
menantikan orang-orang yang bisa memperjuangkanmu, menantikan orang-orang yang eh, dalam tanda kutip selevel dan waras. Jadi orang-orang yang bukan childish ya, tapi orang-orang yang betul-betul dewasa tanpa drama. Karena saya lihat di sini kamu udah capek lelah dengan percintaan yang penuh dengan drama, penuh dengan tekanan dan air mata. Jadi kamu memberikan batasan self love untuk dirimu, di mana saya harus dicintai, saya harus disayangi. Kalau dia tidak menyayangi, mencintaiku, saya nggak suruh dia untuk ayo kamu mengemis kamu yang harus datang kepada aku lagi mengemis cintamu nih, enggak. Tetapi saya merasakan energinya di sini, kamu akan fokus pada dirimu. Dia datang untuk memperjuangkanku, aku akan memperjuangkanmu. Kamu tidak memperjuangkanku, aku pergi. Kamu menyakitiku, aku pergi. Walaupun aku cinta. Nah ini ya, saya lihat di sini kamu lebih fokus pada dirimu. Kamu kerja. Kalaupun tidak ada cinta, yang penting ada uang. Kalau nggak ada uang, nggak ada cinta, ya pusing. Jadi kamu berfokus ke karir ketimbang cinta-cintaan. Karena ada beberapa yang merasa bahwa saya mendapatkan laki-laki atau perempuan yang mirip-mirip karakternya seperti mantan deh, ya. Ujung-ujungnya juga karakternya sama, bikin pusing, bikin stres, ya. Kiri iya, ya, nggak makan ganteng dan cantik gua sekarang. Nah ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu, dimana saya berfokus pada materi yang nyata, bukan matre tapi secara realistis, karena kebutuhan banyak. Kalaupun cinta-cintaan dan koneksi kamu tidak berjuang untukku, ya sudah, saya pergi. Kenapa? Karena pasti saya akan mengeluarkan semua yang aku punya untukmu. Kamu yang harus berkorban untukku. Kita berjuang bersama, bukan saya yang berkorban untukmu. Karena ada beberapa yang trauma dengan pengorbanannya disia-siakan oleh pengkhianatan. Ya, disia-siakan dan dikhianati gitu. Jadi sudah tidak mau lagi terkoneksi dengan rasa cinta yang begitu besar, ujung-ujungnya mengorbankan diri dan cita-cita. Karena ada beberapa yang contohnya dia tidak lanjut sekolah untuk mengurus rumah tangga, ujung-ujungnya membantu pasangan ya, maksudnya ya, mengurus rumah tangga, membantu pasangannya dari nol. Ujung-ujungnya pas pasangannya sudah sukses, dia pergi dengan yang lain, perselingkuhan ataupun apapun. Dan ini ada menimbulkan trauma, di mana dia menemani dari nol, tapi yang dinikahi yang lain. Pacaran lama, tapi ujung-ujungnya dia sudah sukses, dia nikah dengan yang lain. Nah ini ada beberapa seperti itu yang trauma dengan kondisi ini. Tapi ya kamu merasa bahwa oke, tidak apa-apa ya, yang penting saya sehat, saya waras ya. So, dia mau mengkhianati kayak dia mau apa, terserah, itu dia punya karma masing-masing. Saya pun juga punya karma masing-masing. Kamu punya karma dan saya pun punya karma. Kita punya karma masing-masing. Jadi saya lihat di sini kamu kedepannya untuk cintamu ingin lebih enjoy, happy, banyak duit. Ya, nanti kalau ada percintaan yang enjoy, happy ya oke lah. Tetapi kalau untuk saat ini lebih ke karir dan self love, dimana ya kalaupun mungkin tidak ada yang mencintaiku tulus, ya diriku yang mencintai diriku sendiri. Tidak mau berharap si A si B datang mencintaiku, mengemis cinta, enggak. Ya, jadi lebih ingin tenang, nyaman, damai. Kalaupun dia berjuang, syukur. Kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau tenang ketimbang banyak drama, dapat banyak rugi juga, rugi di waktu, tenaga, biaya. Karena cinta yang nggak jelas. Apalagi mungkin di sini ada cinta beda agama, suku, terus karakter atau usia, ataupun ya macam-macam, ataupun mungkin status ya, dia sudah mungkin masih istri orang, masih suami orang, ataupun mungkin kemarin dia tidak bertanggung jawab ya, sudah mungkin cerai ya, ada anak dan ribet ya, malas ribet. Jadi lebih ke tenang, enjoy, happy, ada uang ya, ketimbang kalau cinta-cintaan nggak jelas ya malas deh ya. Makanya lebih ke pertemanan aja dulu. Kalaupun mungkin nanti bisa dinegosiasikan, ya dinego-nego aja. Tapi kalau untuk saat ini nggak ada nego-nego deh, capek, mau istirahat dulu dari drama-drama cinta. Kalaupun nanti ada tenaga lagi, ya bagaimananya ya terserah nanti. Tetapi untuk saya lihat ke depannya kamu lebih ingin kehidupan yang pasti, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang nyata, cinta yang romantis, cinta yang penuh kebahagiaan, bukan cinta yang penuh misteri. Misteri kedukaan ya. Membawa duka, enggak mau ya. Jadi lebih cinta yang membawa bahagia. Kalau kamu membawa duka kepada aku, lebih baik cut aja dari awal, karena saya mau cinta yang bahagia ya.
Nah ini ada beberapa seperti gitu, di mana saya tidak makan kegantengan, saya tidak makan cintamu, kecantikanmu, enggak ya. Tapi saya mau ketulusan hatimu, di mana cinta yang betul-betul sampai akhir, memperjuangkan cinta sampai akhir, bukan hanya sesaat karena kesepian ataupun karena memanfaatkan ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya mungkin ada beberapa yang ekonominya kurang ya, takut wah jangan sampai dia hanya memanfaatkanku, ataupun mungkin selingan saja, ataupun mungkin hanya mempermainkanku. Jadi kamu nggak bucin-bucin ya, lebih ke kewaras bagaimana supaya cinta yang setara dan cinta yang memperjuangkan dan banyak duit ya, cinta yang memprovider dari sisi keuangan, itu aja ya. Jadi kalau dia tidak bisa memprovider dari sisi fisik, mental, dan keuangan, cut. Walaupun mungkin dia ganteng sekali, walaupun dia cantik sekali, cut ya. Karena sekarang saya maunya duit ya, kalau nggak ada duit pusing. Nah itu moto kamu. Kalaupun mungkin dia tidak ada duit, ya setidaknya saya ada duit ya. Kamu traktir aku balik traktir kamu. Kamu memanfaatkan aku, ya aku pergi. Intinya gitu ya. Jadi kamu ke depan saya lihat cinta tanpa drama, gak mau drama-drama dan tidak mau dirugikan juga. Jadi lebih ke self love, dimana mencintai diri sendiri dan ya menantikan orang yang memperjuangkanmu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat untuk kondisimu ke depan, yang mana ingin cinta yang nyata, bukan cinta palsu atau cinta sesaat ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dirinya yang ingin datang kembali atau masuk dalam hidupmu, entah ini mantan ataupun orang baru, dari koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf T, ada huruf C, ada huruf O, D, L, P, Z, B, F, N, M, A, U, K, G, E, Y, Q, V, X, dan W. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini, kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya di mana kamu terkoneksi dengan bintang Leo, ada Aquarius, Aries, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.